Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dari kampus IAIA Seni Bungo dengan prodi Tadris IPA 5B dengan NIM PA 0722200039. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen Mawadah MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mereview ulang skripsi Ismail Waris dengan judul Administrasi Pendidikan terhadap kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Sama seperti skripsi pada umumnya, ada latar belakang masalah. Di sini mencantumkan administrasi pendidikan merupakan salah satu bagian dari dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. Guru dalam administrasi pendidikan ikut mempengaruhi dalam terlaksananya proses belajar mengajar. Guru dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep administrasi pendidikan di sekolah. Lalu, di sini juga terdapat definisi guru, yaitu salah satu sumber daya manusia yang penting dan sangat mempengaruhi terhadap mutu pendidikan. Guru adalah sosok yang mempunyai pengaruh dominasi dalam menentukan mutu pendidikan. Hal ini dapat dikaji dari guru itu sendiri, antara lain dari faktor kualifikasi dan profesionalisme, serta produktivitas. Oke, next. Di sini peneliti Ismail juga mencantumkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana administrasi pendidikan di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Lalu, rumusan yang kedua, bagaimana kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Lalu yang ketiga, adakah pengaruh administrasi pendidikan terhadap kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Lanjut, pada skripsi ini juga terdapat hipotesis yang dikemukakan oleh penelitinya. Yang pertama, administrasi pendidikan di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros masih minim. Lalu, hipotesis yang kedua, kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros belum maksimal. Lalu, hipotesis yang ketiga, administrasi pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Baik, pada bagian ini, peneliti juga memasukkan pengertian judul. Yang pertama, ada pengertian dari pengaruh, yang mana dapat diartikan dengan daya yang ada atau yang ditimbulkan dari sesuatu, baik itu orang, benda, dan sebagainya. Lalu, yang kedua ada administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad, mempunyai arti yang sama dengan kata fo dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada, dan ministrer sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang artinya melayani, membantu, mengarahkan, dan dalam bahasa Inggris, administrasi berarti pula mengatur. Dengan demikian, arti etimologi dari administrasi adalah sebagai usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam pencapaian suatu tujuan. Lalu yang ketiga, itu ada pengertian dari kinerja guru. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang dicapai, kemampuan kerja. Guru berarti orang yang pekerjaannya mengajar. Adapun yang dimaksud dengan kinerja guru ialah cara kerja guru atau guru yang dapat bekerja dengan baik dan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi, menurut penulis Ismail, pengaruh administrasi pendidikan kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros, ialah suatu kajian telaah terdapatnya pengaruh administrasi pendidikan
terhadap kinerja guru di MI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Oke, selanjutnya bagian E, yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, peneliti mengajukan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana administrasi pendidikan di MI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Lalu tujuan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kinerja guru di MI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Lalu tujuan yang ketiga, untuk mengetahui adakah pengaruh administrasi pendidikan terhadap kinerja guru di MI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Kegunaannya, yang pertama ada kegunaan teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap perkembangan khazanah keilmuan, khususnya untuk bidang ilmu pendidikan agama Islam. Secara akademis, hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi bagi pembangunan studi Islam. Lalu kegunaan yang kedua yaitu kegunaan praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi atau realitas kinerja guru dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Yang pertama, ada dengan penelitian ini diharapkan dapat memahami administrasi pendidikan terhadap kelancaran proses belajar dan mengajar. Lalu yang kedua, untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca, khususnya guru di MI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros, tentang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Sama seperti skripsi pada umumnya, peneliti Ismail juga memasukkan teori-teori yang tentunya berkaitan dengan skripsinya, yang mana pertama ada pengertian dari administrasi pendidikan, lalu peneliti juga menjelaskan tentang prinsip atau dasar administrasi pendidikan modern. Tak hanya itu, peneliti juga menjelaskan teori kinerja guru dari pengertiannya, peran dan tugas guru, faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya, lalu yang terakhir ada kompetensi guru. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3 karena di bab 2 tadi hanya menyampaikan teori-teori saja. Kita masuk langsung ke bab 3, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti Ismail ini. Yang pertama yaitu ada lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti Ismail mengambil lokasi penelitian di MI Sakeang yang letaknya berada di Jalan Tenang dengan Tepo, Dusun Baloci, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Lalu yang kedua, ada teknik dan instrumen pengumpulan datanya. Yang pertama, ada teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti. Pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Lalu untuk instrumen pengumpulan datanya, peneliti ini menggunakan panduan observasi, yang kedua panduan wawancara, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada subjek dan objek peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah seluruh guru di MI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Sedangkan yang menjadi objeknya dari penelitian ini adalah administrasi pendidikan dan kinerja guru di MI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Oke, selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama, ada data primer. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang ingin diteliti. Lalu yang kedua, ada data sekunder, di mana data sekunder ialah data-data yang didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari surat, catatan, dan dokumen-dokumen resmi dari sekolah. Lalu di sini juga ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti Ismail menggunakan
deskriptif kualitatif, yang artinya data yang terkumpul kemudian disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, ada data yang ingin diketahui berhubungan dengan pengaruh administrasi terhadap kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampo Bulu, Kabupaten Maros. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti Ismail menggunakan pola pikir induktif, yang berarti bahwa pencarian data bukan dimaksud untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum peneliti diadakan. Yang pertama, diadakannya triangulasi. Yang kedua, diadakannya reduksi data. Yang ketiga, barulah penarikan kesimpulan. Baik, lanjut kita masuk ke dalam bab 4, di mana hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, tinjauan umum lokasi penelitian. Tinjauan yang pertama oleh peneliti ini ada keadaan sekolahnya. Dalam peneliti Ismail mengambil tempat di sebuah lembaga pendidikan, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah DDI Sakeang, Kecamatan Tampo Bulu, Kabupaten Maros. Lembaga pendidikan tersebut mempunyai gedung sekolah yang masih membutuhkan tambahan sarana serta prasarana yang menunjang proses mengajar. Lalu yang kedua, visi dan misi sekolah juga dicantumkan oleh penulis, yang mana visinya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berkepribadian Islami, berprestasi, kompetitif, berkreasi, dinamis, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misinya yang pertama, mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan berakhlakul karimah. Yang kedua, mewujudkan pengembangan prestasi akademik dan non-akademik. Lalu misi yang ketiga, mewujudkan pengembangan keterampilan yang kreatif dan dinamis. Oke, sekarang yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana sekolah. Dari skripsi, data sarana dan prasarananya hanya ada 6 ruangan kelas, 1 ruang kepala madrasah, 1 perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang guru, dan 1 toilet. Dengan melihat data, sarana dan prasarananya, dapat kita ketahui bersama bahwa MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampo Bulu, masih sangat kurang memadai. Dari deskripsi pengaruh administrasi terhadap kinerja guru di MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampo Bulu, melalui wawancara dengan beberapa guru, berikut ialah salah satu kutipan wawancara dengan guru. Di sini peneliti bertanya, dalam bekerja, sehari-hari apakah kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru? Lalu salah satu gurunya menjawab, pemberian motivasi ini sangatlah penting dalam menjalankan tugas kami di sekolah, agar kami lebih bersemangat untuk mengajar. Namun, kami merasakan bahwa ibu kepala sekolah jarang memberikan motivasi. Itu pun motivasi diberikan ketika ada pertemuan dengan guru-guru saja. Untuk keseharian, jarang memberikan motivasinya. Itulah jawaban dari salah satu guru. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengaruh administrasi terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru, maka peneliti dapat menyimpulkan, yang pertama, dari sisi administrasi pendidikan, bahwa MIDDI Sakeang, Kecamatan Tampo Bulu, Kabupaten Maros, belum memiliki administrasi pendidikan yang baik, masih sangat minim dari sisi pengarahan serta sarana dan prasarana pendukung dari proses pembelajaran. Lalu yang kedua, kinerja guru dalam hal ini persiapan perencanaan pembelajaran dan proses KBM masih sangat monoton dengan metode yang sangat sederhana. Masih perlu meningkatkan dari metode pembelajaran, pengolahan kelas, dan sumber pembelajarannya. Lalu yang ketiga, pengaruh administrasi terhadap kinerja guru masih sangat minim pengaruhnya,
karena tidak didukung dengan adanya perangkat administrasi yang memadai, terutama dari sisi sarana dan prasarana, serta pengarahan yang lebih intensif dari kepala sekolahnya. Oke, kita masuk ke dalam bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu dari sisi administrasi pendidikan, bahwa MI DDI Sakeang Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros telah memiliki administrasi pendidikan, namun belum memiliki administrasi pendidikan yang lebih baik. Masih sangat minim dari sisi pengarahan serta sarana dan prasarana pendukung dari proses pembelajarannya. Lalu, kesimpulan yang kedua, kinerja guru dalam hal ini, persiapan perencanaan pembelajaran dan proses KBM-nya masih sangat monoton. Dengan metode yang sangat sederhana, masih perlu meningkatkan dari metode pembelajaran, pengolahan kelas, dan sumber pembelajaran. Lalu yang ketiga, pengaruh administrasi terhadap kinerja guru masih sangat minim pengaruhnya karena tidak didukung dengan adanya perangkat administrasi yang memadai, terutama dari sisi sarana dan prasarana, serta pengarahan yang lebih insentif dari kepala sekolahnya. Baik, dari kesimpulan di samping, maka penulis Ismail memaparkan beberapa saran. Yang pertama, untuk kepala sekolah, sebaiknya lebih memperhatikan perangkat administrasi pendidikan sekolah di MI DDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros, mengingat hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Lalu saran yang kedua, untuk tenaga pendidiknya, lebih meningkatkan kinerjanya dengan menggunakan segala perangkat pembelajarannya serta sarana-sarana yang mampu mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar. Baik, inilah hasil review saya terhadap skripsi Ismail Waris yang berjudul Administrasi Pendidikan Terhadap Kinerja Guru DIMI DDI Sakeang, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Maros. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.